Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi, bercerita, dan memberikan edukasi Islam kepada saudara-saudariku dimanapun kalian berada. Semoga punya nilai bermanfaat dan guna upaya di dalam kehidupan kita sehari-hari selagi kita masih diberi kesempatan kehidupan sebelum mati. Ini upaya utama mengingatkan untuk diri saya lahir batin dan menjadikan pedoman hidup secara Islam yang telah mengajarkan kemuliaan, kebaikan tiada henti-hentinya sampai akhir hayat menutup mata. Pada kesempatan ini saya akan membawa tema Ingatlah Allah. Saat lapang, Allah akan mengingatmu saat kau sempit. Di dalam Al-Quran, surat Al-Hajj ayat 33-41 yang bunyinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Dalam sebuah hadis yang panjang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari sepupunya yang masih kecil bernama Abdullah bin Abbas Sallallahu anhuma yang saat itu mungkin baru berusia 10 tahun. Beliau mengajarkan kepadanya beberapa kalimat yang dipegangi untuk menjadi prinsip dalam menjalani kehidupan. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, ia berkata, pada suatu hari aku pernah dibonceng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, wahai anak kecil, sesungguhnya aku mengajarkan beberapa kalimat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Pesan pertama yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sepupunya dan juga kepada kita adalah agar kita menjaga batas-batas Allah, menjaga perintahnya, dan menjaga diri dari larangannya. Intinya kita dengan keimanan Islam kita jangan cuma diucapkan dengan niat saja, tetapi kita lakukan dengan perbuatan setiap saat, setiap hari, selagi napas di kandung badan, di kehidupan ini. Kita dengan keimanan benar-benar bersungguh-sungguh bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar kita mendapatkan semuanya
taufik, hidayah, dan inayah di dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat nanti. Ketika kita melakukan hal tersebut, maka kita akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayat menutup mata, dan akan insya Allah diberinya sisi husnul khotimah, akhir dari kebaikan hidup ini. Banyak orang mencari-cari sesuatu untuk menjaga dirinya. Bahkan ada yang membuat pagar gaib agar ia dan keluarganya mendapat keamanan. Padahal penjagaan yang paling aman adalah penjagaan Allah, karena Dia Tuhan semesta alam, Maha berkuasa. Tidak ada satupun kejadian di alam semesta ini kecuali terjadi dengan seizinnya. Sebagian orang melakukan ritual-ritual tertentu. Ada yang memakai jimat-jimat dan lain-lain. Peradaban ini sudah dimulai dari dulu, dan di zaman yang modern dan peradaban yang begitu canggih masih ada juga. Malahan tidak menutup kemungkinan mereka lebih berupaya dengan peradaban yang memusyrikan dan mengkafirkan Allah. Semuanya bertujuan untuk melindungi diri dari bahaya atau sesuatu yang tidak disukai. Padahal ada ritual yang lebih ampuh, yaitu menjaga batas-batas Allah. Kemudian Rasulullah melanjutkan pesannya, jika engkau mau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau mau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Di dalam kesabaran, di dalam keikhlasan, kita akan mendapat ketenangan, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan yang diharapkan semua umat manusia di muka bumi ini, baik yang telah mendahului meninggal dan juga yang akan menghadapi kematian, yang saat ini kita masih bisa menikmati napas kehidupan dan segala kenikmatan dunia, dan semoga kenikmatan akhirat pun juga kita peroleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan prinsip penting ini kepada sepupunya, prinsip yang membuat seseorang menjadi mulia, yaitu hanya meminta sesuatu dan meminta tolong kepada Allah Ta'ala. Nabi mengajarkan sepupunya agar hatinya tidak terikat dengan orang lain dan sisi kehidupan makhluk yang lainnya di muka bumi ini. Terkadang ketika seseorang menghadapi masalah, yang pertama kali ia pikirkan adalah siapa yang bisa diminta bantuan dan pertolongannya. Ia ingat-ingat mungkin nama
saudara, kolega, relasi yang dekat maupun yang jauh yang memiliki pengaruh, lalu dihubungi dan diminta tolong. Lebih parah lagi, ada orang-orang yang meminta bantuan dari para dukun, paranormal, jin, dan melalui piranti jimat-jimat. Masya Allah. Wa iyazubillah. Kemudian beliau melanjutkan wasiatnya kepada saudara sepupunya dan juga peruntukan umatnya di muka bumi ini yang masih menjalani kehidupan yang saat ini dan selanjutnya. Semoga ini menjadi pedoman dan panduan, petunjuk, inayah. Semoga kita tidak tersesat dan maksiat di muka bumi ini. Ketahuilah, apabila semua umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Itulah takdirmu dalam nasibmu. Semuanya tidak akan pernah tertukar. Semuanya sudah tertulis. Jodoh, mautmu, dan rezekimu dari Allah. Untukmu, untuk kita semuanya. Seandainya semua manusia dan semua jin bersekutu untuk memberikan kebaikan kepada kita, mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali memang hal itu telah dituliskan Allah untuk kita. Jika demikian, tidak perlu sampai melanggar larangan Allah. Makanya Allah ciptakan ada dua sisi kehidupan yang hakiki dan abadi di akhirat nanti. Kehidupan neraka yang begitu pedih, yang mengerikan, yang tertera di dalam Al-Quran dan firman-Nya, yang merupakan firman-Nya, dan juga surganya. Tinggal kita memilih. Jangan pernah ragu. Yakinlah. Berserahlah sepenuhnya lahir dan batin kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu berada di dalam lubuk hati dan kehidupan kita ini. Ada awal, ada kehidupan, ada kematian, ada akhirnya. Menempuh cara yang haram untuk mendapatkan sesuatu karena sesuatu yang akan menjadi hak kita tidak akan kita dapatkan. Kemudian, dan seandainya mereka pun berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu yang mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu, Allah akan selamatkan kita dari segala mara bahaya, sakit penyakit, musibah, bencana di muka bumi ini. Allah tidak buta dalam hal ini. Allah akan selalu memberikan hidayah dan inayahnya, petunjuk dan pertolongannya bagi orang-orang yang mempunyai keteguhan keimanan secara Islam dalam kehidupannya. Demikian pula
Kalau sesuatu itu ditakdirkan tidak menjadi bagian kita, yakinlah hal itu tidak akan kita dapatkan sehebat apapun usaha kita. Sampai-sampai kalau semua manusia dan semua jin saling bahu-membahu untuk menolong kita, mereka tidak akan mampu mewujudkan seandainya semua manusia dan semua jin bersekutu untuk membahayakan kita, untuk merugikan kita, untuk menggagalkan kita. Kalau Allah menetapkan hal itu untuk kita, hal itu pasti terjadi. Kun fayakun. Terjadilah. Kalau manusia berhasil menggagalkan usaha kita, artinya Allah yang mencatatkan hal itu gagal melalui perantara orang tersebut. Rasulullah mengabarkan kunci dari nasihat-nasihat ini adalah pena-pena pencatat takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran catatan takdir telah kering. Artinya semua yang tercatat di Laihul Mahfud tidak akan berubah lagi dan menjadikan ketetapan haknya untuk semua makhluk di muka bumi, khususnya manusia dan jin. Seharusnya kita bangga, kita bersyukur, menikmati selaku manusia yang telah diberikan kesempurnaan dari bangsa-bangsa makhluk lainnya. Telah diberi akal sehat yang rasional dan mempunyai hati nurani yang irasional. Pergunakan dengan baik dan jaga, pelihara sampai anak keturunan kita akhir kiamat. Dalam riwayat selain riwayat Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkannya di hadapanmu. Kalau engkau menjaga batas-batas Allah, niscaya Allah senantiasa hadir bersamamu. Apapun kondisi dan kebutuhanmu." Artinya, tunaikanlah perintahnya dan jauhi larangannya. Bertakwalah hanya kepadanya semata. Kalimat berikutnya sangat penting sekali untuk diperhatikan. Nabi melanjutkan, "Kenali Allah di saat senang, niscaya Allah akan mengenalmu di saat susah." Sebaliknya, kenali Allah di saat kamu susah, niscaya Allah akan mengenalmu di saat kamu senang. Karena susah senang itu adalah ciptaannya, bagian yang kehidupan yang harus kita jalani. Dua sisi yang berbeda tetapi mempunyai makna dan hikmah, dengan tujuan untuk berserah diri semata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla. Ingatlah Allah saat kita dalam kondisi lapang, dalam kondisi badan sehat, dalam kondisi bahagia. Niscaya Allah ingat kita saat kita dalam kondisi sempit, dalam kondisi sakit, dan dalam kondisi sedih, dalam kondisi apapun. Sebagaimana kisah Nabi Yunus Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah berfirman tentangnya, "Dan ingatlah kisah Zunnun Yunus
ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat galak bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, maka Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 87. Al-Quranul Karim. Dalam ayat ini Nabi Yunus berada dalam kegelapan yang berlapis-lapis, kegelapan malam, kegelapan kedalaman samudera, dan kegelapan dalam perut ikan. Namun dalam kondisi demikian Allah telah mendengar doanya. Di antaranya rahasianya adalah beliau termasuk orang-orang yang senantiasa berzikir, selalu, setiap saat, setiap detik, setiap nafas, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci dan maha tinggi. Dalam segala kondisi hingga suaranya dikenal para malaikat dan begitu cepat naik ke langit. Allah Ta'ala berfirman yang berbunyi, maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Ini yang diterangkan di dalam Al-Quran surat Al-Saffat ayat 143 sampai 144. Semoga kita dapat memahami dan mengambil makna dari semua ini. Tidak ada kata terlambat untuk menyadarinya dan bertobat nasuha yang sesungguhnya kepadanya. Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat ibadahku, hidup dan matiku semata karena Allah Ta'ala. Dialah Sang Maha Pencipta. Oleh karena itu, jaga zikir kita, kesucian hati kita, jiwa dan raga kita, niat dan perilaku kita. Di saat lapang maupun sempit, jaga baca Al-Quran kita, jaga sholat malam dan sholat duha di saat kita bahagia dan sehat. Mudah-mudahan dengan lantaran itu Allah akan mengingat kita saat kita dalam kesusahan, kesengsaraan, kepedihan, dukanya hidup kita. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak pernah menimpamu. Dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Semua ada balasannya. Karma buruk maupun karma baik. Kalau Allah udah murka,
untuk satu umat dan golongan. Dia akan mengazabnya seperti cerita nabi-nabi yang terdahulu. Seperti Nabi Nuh diberi umatnya yang ingkar, pembangkang, yang mentuhankan dirinya dengan azab air bah yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Tidak ada yang luput darinya. Semua ada balasannya. Semua ada penghargaannya. Teruslah, bukan cuma belajar untuk menjadi orang baik, tapi berbuat nyata untuk menjadi orang-orang yang baik, soleh dan soleha, yang bermanfaat untuk dirinya dan juga orang lain. Luruskanlah kehidupan kita yang belum lurus sampai akhir hayat menutup mata. Dan di akhir hadis Nabi tutup dengan sabdanya, ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Semuanya karena Allah Ta'ala. Di antara zikir yang terpenting di hari-hari, terutama di hari Jumat, yang hendaknya diperbanyak adalah kaum muslimin adalah membaca selawat kepada Nabi junjungan kita, Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berselawat kepadaku atau meminta agar aku mendapatkan wasilah syafaatnya, maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat nanti. Hadis ini terdapat dalam Padu As-Shalah ala Nabiyya nomor 50, Ismail bin Ishaq Al-Jadi, dikatakan sahih oleh Sahih Albani. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berselawat kepadaku sekali saja perbandingannya, maka kita akan mendapat syafaatnya yang lebih besar lagi. Untuk itu Allah akan berselawat kepadanya 10 kali, yang dari 1 kali yang kita ucapkan baru 1 kali berselawat, apalagi kita berkali-kali. Jangan pernah puas, jangan pernah bosan. Apapun keadaan kita, apapun zamannya, apapun kondisinya, apapun waktunya, selagi kita bernapas hidup di muka bumi ini. Rasulullah SAW juga bersabda, perbanyaklah selawat kepadaku pada setiap Jumat, hari penghulu segala hari. Karena selawat umatku akan diperlihatkan kepadaku pada setiap Jumat. Barang siapa yang banyak berselawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti.
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Balhaqi dalam Sunan Al-Kubroh. Hadis ini hasan li ghairihi, yaitu hasan terlihat dari jalur lainnya, yang memberikan penjelasan agar kita tidak ada ragu lagi sebagai umatnya, sebagai hambanya, untuk menetapkan diri hak kita untuk masuk, untuk mendapatkan ridho dunia maupun akhiratnya di dalam surga akhiratnya nanti. Hidup dunia ini sementara, tetapi kata Allah, kita hidup seimbang. Akhirat kita dapat, dunia kita dapat. Seakan-akan hidup di dunia ini selamanya. Tetapi Allah punya kehendak dan punya hak, punya kuasa. Setiap saat kehidupan dunia ini akan diambilnya. Setiap saat. Jadi jangan terlena, jangan merana, jangan terlalu diperbudak oleh kehidupan di dunia ini. Berserahlah kepadanya. Islam mengajarkan kepada kita bahwa agama Islam inilah yang benar-benar berserah diri kepadanya, berserah kepada Allah. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu istiqomah dalam keadaan apapun. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa inayah. Waridonya. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla. Semoga kita bagian dari orang-orang yang dimuliakan dalam ridho Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana yang diharapkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Walaupun beliau telah tiada, beliau selalu hidup di dunia dan di akhirat nanti. Semoga kita bagian dari umat-umat yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemuliaan.